Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 417. Ketika dia mendengar suara mendesak sutradara di atas headset, pembawa acara segera menggeledah di atas panggung dan menemukan beberapa kartu tangan yang ditandai, sederhana. Karena mereka merekam pertunjukan, para kru bisa bersiap terlebih dahulu. 340 pertanyaan yang diajukan oleh para peserta semuanya telah dibaca dan diselesaikan sebelumnya. Pada awalnya, sutradara langsung ingin menggunakan beberapa pertanyaan sulit untuk membiarkan penonton melihat kompetensi para kontestan. Tanpa diduga, mereka tidak memilih pertanyaan yang tepat. Mereka tidak tahu bahwa pertanyaan Fang Qiu bisa membuat 50 orang tersingkir. Selain itu, setiap pertanyaan sulit setelah itu menghilangkan setidaknya 10 orang. Tingkat eliminasi jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Jika mereka terus menggunakan pertanyaan sulit, itu tidak akan lama sebelum rekaman ini selesai. Karena itu, mereka memilih beberapa pertanyaan mudah. Tentu saja, tidak ada satupun kontestan atau hadirin yang tahu tentang ini. Ketika dia mendapatkan kartu-kartu itu, pembawa acara memberikan 5 pertanyaan mudah berturut-turut. Akibatnya, semua kontestan mendapat jawaban yang benar, sehingga tidak ada dari mereka yang tersingkir. Direktur akhirnya lega saat melihat ini. Direktur menginstruksikan kepadanya, terus berikan pertanyaan mudah. Tuan rumah hanya bisa terus mencari pertanyaan yang lebih sederhana. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan sederhana berturut-turut, ia melihat bahwa semua pertanyaan sederhana yang ia temukan hampir selesai dan tidak ada seorang pun yang tersingkir dalam 10 pertanyaan. Tuan rumah tidak terus mencari pertanyaan sederhana tetapi mengeluarkan kartu tangan secara acak. Ayo pergi. Karena tidak ada yang tersingkir dan pertanyaannya cukup mudah, tuan rumah tidak meminta hakim untuk memberikan komentar. Dia terus bertanya pada para kontestan. Pertanyaan ini diberikan oleh Wang Xiji. Ketika dia berbicara, pembawa acara mengangkat alisnya dan berkata, ini adalah pertanyaan yang sangat profesional. Apakah pembuat pertanyaan masih di atas panggung? Bisakah kamu mengangkat tangan? Kemudian seorang pemuda yang sedang duduk di belakang Fang Qiu di baris kedua mengangkat tangannya dan tersenyum. Kerumunan berbalik untuk menatapnya. Dia mengenakan hoodie merah, dengan rambut keriting panjang, kulit putih, dan fitur yang baik. Dia akan lebih seperti pria tampan jika pakaian dan wajahnya tidak kotor. Pertanyaan ini cukup sulit. Tuan rumah memandang Wang Xiji dan berkata, orang yang bisa mengajukan pertanyaan seperti itu seharusnya bukan siapa-siapa. Hah? Wang Xiji tertawa tetapi tidak menanggapi. Tuan rumah tidak terus bertanya padanya. Namun, percakapan mereka sebenarnya membuat orang merasa ingin tahu tentang pertanyaan Wang Xiji. Apakah ini benar-benar sangat sulit? Beberapa orang berpikir sendiri. Bahkan 3 dokter yang sangat terampil sedang menunggu tuan rumah mengajukan pertanyaan dengan rasa ingin tahu. Tolong, dengarkan pertanyaannya. Tuan rumah melihat kartu itu dan berkata, seorang pasien laki-laki, 23 tahun, mendapat garis merah di lengan kanannya dan itu meluas ke sikunya. Jika kita memilih terapi Bianlian, apa yang harus kita lakukan? Tusuk jarum kedua ujung garis dan buatlah darahnya berdarah. B. Gunakan jarum plum blossom untuk menusuk garis dan menyebabkan perdarahan mikro. C. Gunakan jarum bermata 3 untuk mematahkan garis demi garis inci dan menyebabkan perdarahan mikro. D. Gunakan jarum bermata 3 untuk membuatnya berdarah dengan poin. E. Gunakan jarum plum blossom untuk menusuk sepanjang goresan dan menyebabkan mikro perdarahan plus fumigasi penerangan. Begitu yang ini keluar, banyak orang tidak bisa tidak memamah biak. Beberapa dari mereka tampak seperti tidak mengerti pertanyaan itu. Ini yang sulit. Bahkan Fang Qiu merasa terlalu sulit. Tepatnya, ia merasa sulit bagi kontestan lain di atas panggung. Rupanya, itu adalah pertanyaan tentang akupuntur. Menilai dari sulitnya pertanyaan, pria ini, Wang Xiji, juga harus menjadi ahli akupuntur. Meskipun dia merasa sulit, Fang Qiu tidak khawatir. Dia tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Jiang Miaoyu juga lahir di keluarga akupuntur, jadi masalah ini tentu tidak bisa mengalahkannya. Tuan rumah berkata, tolong jawab pertanyaan itu. 10 detik kemudian. Tolong tunjukkan jawaban yang benar. Dengan urutan tuan rumah, suara lampu padam terdengar lagi. Kali ini, ada 39 orang yang mendapat jawaban salah. Melihat jumlah eliminasi, sutradara langsung hampir pingsan. Apa yang sedang dilakukan anak-anak ini? Mengapa mereka membuat pertanyaan begitu sulit? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di atas panggung, pembawa acara terkejut. Dia tidak berharap bahwa begitu banyak orang akan tersingkir oleh pertanyaan ini. Baiklah, Hakim. Tuan rumah menoleh ke Hakim dan membuka mulutnya. Hakim, apa yang ingin Anda katakan tentang pertanyaan sulit ini? Aku akan melakukannya.
Huang Zhengren mengangkat mikrofonnya. Saya telah melakukan penelitian tentang akupuntur. Biarkan saya jelaskan kepada Anda. Faktanya, pertanyaan ini adalah untuk menguji pemahaman terapi infeksi Bianlian yang bergaris merah. Anda harus memegang kulit di dekat titik tusukan jarum dengan ibu jari dan jari telunjuk, tusuk garis beruntun inci demi inci, dan menyebabkan pendarahan mikro. Huang Zhengren kemudian juga memperkenalkan terapi Bianlian, serta infeksi garis merah. Setelah penjelasan, 39 orang tersingkir. Pertanyaan sederhana, temukan beberapa pertanyaan sederhana. Sutradara langsung berteriak pada tuan rumah melalui headset. Jumlah di layar lebar telah melonjak dari 236 menjadi 197, yang berarti pertunjukan akan berakhir jika 97 orang lainnya tersingkir. Berapa banyak pertanyaan yang bisa mereka berikan untuk mengadakan pertunjukan jika mereka terus melenyapkan orang-orang seperti ini? Jika mereka mendapat pertanyaan yang lebih sulit seperti apa yang diberikan Fang Qiyu, para kontestan akan tersingkir dalam beberapa pertanyaan. Sutradara langsung gelisah, begitu pula tuan rumah. Karena itu, ketika hakim memberikan komentar, ia dengan cepat memeriksa kartu-kartu tangan untuk menemukan beberapa pertanyaan sederhana. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan beberapa pertanyaan yang ditandai sederhana. Segera setelah dia memberikan pertanyaan, seluruh kontestan mendapatkan semuanya baik-baik saja. Setelah 5 pertanyaan lagi, pembawa acara merasa bahwa atmosfer di atas panggung agak datar tanpa kegembiraan kompetisi. Bagaimanapun, itu adalah tugasnya sebagai tuan rumah untuk mengatur suasana hati. Pertanyaan selanjutnya. Tuan rumah memperhatikan pertanyaan itu dan berkata, ini bukan pertanyaan yang sulit, tetapi jauh lebih sulit dari itu. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka mendengar pertanyaan yang jauh lebih sulit, para kontestan di atas panggung masih berusaha untuk lebih berkonsentrasi. Mereka harus lebih berhati-hati karena mereka akan masuk ke babak berikutnya. Sutradara langsung tahu apa yang dipikirkan pembawa acara dan dia juga sadar bahwa pertunjukan itu bisa sedikit membosankan jika mereka terus mengajukan pertanyaan sederhana. Karena itu, dia tidak ikut campur. Tolong dengarkan pertanyaannya. Tuan rumah berkata, seorang anak yang berusia sekitar 2 tahun menderita diare selama seminggu. Gejalanya meliputi kehilangan makan, monofagia, buang air besar sekitar 3-4 kali sehari baru-baru ini, diare setelah makan, kulit kekuningan, lidah pucat, dan sidik jari merah muda. Perawatan apa yang harus menjadi pilihan pertama? Fumigasi. B. Menyeka. C. Terapi pemotongan. D. Terapi chiropraktik. Terapi bekam E. Reaksi banyak orang adalah sama dengan apa yang mereka miliki ketika mereka mendengar pertanyaan sulit terakhir. Banyak orang yang tercengang. Mereka sama sekali tidak tahu. Mereka dapat melakukan perawatan atau meresepkan obat, tetapi mereka tidak tahu apa pengobatan terbaik yang belum. Bagaimana mereka seharusnya mempelajari semua perawatan? Namun, ada begitu banyak kontestan yang berbeda di sini. Beberapa dari mereka bingung sementara yang lain percaya diri. Tuan rumah berkata, tolong jawab pertanyaan itu. Tanpa ragu, Fang Qiyu segera menuliskan jawabannya, D, di mesin penjawab. 10 detik kemudian. Tolong tunjukkan jawabanmu. Karena semua jawaban kontestan ditunjukkan, dan banyak lampu padam lagi. Di layar lebar, jumlahnya melonjak dari 197 menjadi 167. 30 orang tersingkir. Di atas panggung, mereka yang melakukannya dengan benar merasa senang, dan mereka yang salah melakukannya sangat murung. Mereka tidak tahu bahwa pertanyaan kontestan lain akan sangat sulit. Namun, mereka tidak bisa menyalahkan orang yang menulis pertanyaan itu. Setiap orang berusaha keras untuk mengajukan pertanyaan yang sulit agar orang lain tersingkir. Sayangnya, mereka yang tersingkir tidak cukup kompeten. Namun, sutradara langsung akan kehilangan kesabaran. Sudah berapa lama ini berlangsung? Begitu banyak orang sudah meninggalkan panggung. Bagaimana mereka bisa mendapatkan waktu perekaman yang cukup untuk pertunjukan? Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi. Bahkan jika mereka merekam, tidak ada kemungkinan untuk melakukannya lagi. Karena itu, ia hanya bisa berdoa agar mereka mendapat cukup waktu untuk episode ini. Hakim. Di atas panggung, pembawa acara akan meminta hakim untuk menjelaskan. Namun, pada saat ini, seorang kontestan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuk tombol pada mesin penjawab di depannya. Suara itu segera menarik perhatian semua orang. Tuan rumah juga berbalik untuk menatapnya. Kontestan dengan tangan ke atas adalah seorang pria muda dengan gebrakan, duduk di baris keempat. Tuan rumah bertanya, apakah Anda memiliki pertanyaan, kontestan? Saya datang dengan pertanyaan ini. Saya Zheng Chao. Pria muda itu langsung memperkenalkan dirinya. Oh,
Ya, maaf aku lupa menyebutkan namamu sebelum aku membaca pertanyaannya. Tuan rumah tertawa. Bukan itu sebabnya aku mengangkat tangan. Zheng Chao menggelengkan kepalanya dan menatap posisi Fang Qiu. Dia melanjutkan, Fang Qiu menjawab pertanyaanku dengan benar. Saya sangat penasaran. Saya ingin tahu bagaimana dia tahu jawabannya. Jadi saya ingin dia menjelaskannya. Ketika itu keluar, kerumunan itu cukup terkejut. Mereka semua berbalik untuk melihat Fang Qiu. Jelas, dia menantang Fang Qiu. Di depan semua orang ini, dia melakukan ini dalam sebuah pertunjukan yang akan ditayangkan. Meskipun semua orang memperlakukan Fang Qiu sebagai lawan, tidak ada yang berani untuk menonjol dan melawan Fang Qiu. Bagaimanapun, mereka pikir mereka mungkin bertindak sederhana dalam kompetisi di televisi. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa Zheng Chao benar-benar melakukan hal yang mereka takuti lakukan. Tidak hanya para kontestan, sutradara langsung juga melompat kegirangan ketika dia melihat ini karena itulah yang dia inginkan. Itu adalah bumbu asli, daya tarik, sensasi. Tidak peduli seberapa membosankan mereka dalam beberapa menit terakhir, mereka mendapatkan bahan yang cukup selama mereka melakukan ini. Ketika ia menjadi fokus panggung, Fang Qiu mengangkat tangannya dan bertanya, bisakah saya menjawabnya? Ya, biarkan dia merespons. Suara bersemangat sutradara langsung datang dari headset tuan rumah. Yah, mari kita dengar apa yang dikatakan Fang Qiu tentang hal itu. Tuan rumah mengangguk. Baiklah. Sambil tersenyum, Fang Qiu membuka mulutnya. Sebenarnya, pertanyaan ini sangat sederhana. Ketika itu keluar, 30 orang yang telah dieliminasi berubah menjadi suram dan wajah mereka menjadi gelap. Sederhana. Pantatku. Jika mudah, mengapa kita dihilangkan? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 418. Jawaban saya adalah. Ketika dia berbicara, Fang Qiu berhenti untuk melihat Zheng Chao dan melanjutkan, terapi fumigasi dan pembersihan selalu digunakan untuk menyembuhkan cedera permukaan, sedangkan terapi pemotongan dapat menyembuhkan kekurangan gizi dan asma. Terapi bekam memiliki efek menghilangkan angin, menyebarkan dingin dan menghilangkan rasa sakit, dan sering digunakan pada anak-anak dengan pneumonia, batuk, sakit perut, asma, dan enuresis. Terapi chiropraktik memiliki efek meningkatkan sirkulasi darah, membersihkan saluran dan jaminan, menenangkan qi, dan mengatur viscera. Ini sering digunakan secara klinis untuk diare, kejang-kejang, sakit perut, dan flaciditas. Dilihat dari pertanyaan, penyakitnya adalah diare yang disebabkan oleh kelemahan limpa, sehingga terapi chiropraktik akan menjadi pilihan terbaik. Terapi bekam lebih cocok untuk jenis diare lain. Apakah saya benar? Fang Qiu bertanya dan menatap Zheng Chao. Iya. Zheng Chao mengangguk dengan acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Jiang Miaoyu tidak bisa membantu tetapi marah ketika dia melihat ini. Siapa orang ini? Dia jelas memilih Fang Qiu. Sekarang dia hanya akan pindah setelah Fang Qiu menyelesaikan masalah. Dia tidak memiliki kesopanan. Dibandingkan dengan kemarahan Jiang Miaoyu, Fang Qiu hanya tertawa. Di atas panggung, kompetisi terus berjalan. Direktur yang melihat ini tenggelam dalam pikirannya dalam sekejap. Dia adalah Direktur Li Huawen. Dia punya ide yang sangat unik tentang bagaimana membuat pertunjukan itu populer. Dia bisa melakukan apapun yang dia ingin lakukan karena dia punya kekuatan yang cukup dan mendapatkan popularitas besar. Ini kompetisi yang menarik. Saat ia berpikir, Li Huawen bergumam, babak pertama hanyalah permulaan. Hal-hal akan menjadi lebih menarik ketika mereka masuk ke babak berikutnya. Mungkin kita bisa mengubah aturan babak selanjutnya dan membuat mereka saling menantang. Li Huawen tidak bisa membantu tetapi sedikit bersemangat ketika dia memikirkan hal ini. Meskipun ini adalah pertunjukan yang mempromosikan budaya tradisional dan pengobatan Tiongkok, Li Huawen sadar bahwa para penonton akan bosan jika mereka terus fokus pada pengenalan pengobatan Tiongkok. Itu akan membuat mereka merasa bahwa mereka memiliki pelajaran tentang pengobatan Tiongkok, daripada menonton pertunjukan. Oleh karena itu, pertunjukan perlu memiliki beberapa poin yang bersinar untuk menarik perhatian penonton. Jika mereka tidak bisa membuat penonton menonton pertunjukan, maka mereka tidak bisa mempromosikan pengobatan Tiongkok sama sekali. Lalu dia berkata kepada headset tuan rumah, tetap sederhana dan jangan khawatir tentang yang lain. Jangan terlalu pendek untuk merekam. Pada tahap ini, ia harus memastikan bahwa ia mendapatkan bahan yang cukup untuk episode ini. Karena ini adalah episode pertama, mereka harus memastikan bahan yang cukup dan berkualitas tinggi. Di atas panggung, pembawa acara tidak bisa menahan senyum masam saat mendengar apa yang dikatakan sutradara. Dia sudah lama mencari kartu itu, tetapi tidak ada kartu yang ditandai, sederhana. Bagaimana dia bisa mengajukan pertanyaan sederhana?
Namun, ia hanya bisa memilih pertanyaan yang menurutnya mungkin mudah bagi para kontestan. Tapi ternyata, dia meremehkan para kontestan. Setelah membaca 10 pertanyaan lagi, hanya ada 100 kontestan yang tersisa. Melihat angka 100 di layar, semua orang merasa lega. Akhirnya, mereka berhasil. Karena mereka tidak kekurangan kontestan yang berkualitas, tidak perlu beralih ke babak kedua. Meskipun kontestan lega, direktur khawatir. Melihat jadwal, Direktur Li Huawen menemukan bahwa tidak ada cukup waktu untuk episode pertama. Satu episode diperlukan untuk bertahan selama 90 menit. Namun, mereka hanya merekam selama 80 menit meskipun mereka menambahkan wawancara tadi malam. Meskipun mereka dapat mengeditnya dan membuatnya menjadi 90 menit, itu akan menyeret jika mereka hanya menggunakan bahan-bahan ini untuk episode pertama. Direktur Li Huawen agak tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa. Pada titik ini, seorang sutradara penulis drama memiliki gelombang otak dan segera mengajukan proposal. Direktur Li, mungkin kita bisa meminta para kontestan untuk menunjukkan bakat mereka dengan berbagai cara, yang tidak hanya dapat membumbui pertunjukan tetapi juga menghancurkan stereotip pengobatan Tiongkok. Bagaimana menurut Anda? Oh, ide bagus, kata Li Huawen, matanya menyala. Tapi itu akan membuang-buang waktu untuk membuat semua kontestan tampil, dan akan butuh waktu lama untuk berlatih. Jika kami hanya dapat meminta salah satu dari mereka untuk melakukan, siapa yang akan Anda rekomendasikan? Omong-omong, Li Huawen dan sutradara penulis drama bertukar pandang dan berkata pada saat yang sama, Fang Qiu. Ketika mereka memikirkan bakat, mereka langsung mengingatkan diri mereka pada Fang Qiu yang videonya tentang pertunjukan yang beredar di Weibo. Secara khusus, Fang Qiu memiliki penampilan luar biasa di konser Song Yaki. Pergi, ayo tangkap Fang Qiu, kata Direktur Li Huawen buru-buru. Tanpa ragu-ragu, sutradara penulis drama langsung menuju panggung. Sementara itu, sutradara berbicara dengan mikrofon, rekaman ini selesai. Semua kontestan, silakan tetap di tempat Anda sekarang. Kemudian dia menambahkan, Fang Qiu, silakan datang ke sini sebentar. Ketika para kontestan bersiap untuk pergi, mereka bingung. Beberapa dari mereka berbisik, mengapa kita tidak bisa pergi setelah merekam? Apa masalahnya? Selain itu, dari semua orang di sini, mengapa kamu hanya meminta Fang Qiu? Sejenak, para kontestan mulai berbisik. Mereka yang mendapatkan kontestan di sebelah mereka di panggung mulai berdiskusi satu sama lain. Mereka yang tidak memiliki siapapun di sebelah mereka hanya bisa bergumam sendiri. Karena sutradara memanggilnya, Fang Qiu datang di bawah panggung. Begitu dia turun dari panggung, sutradara penulis drama itu langsung menyambutnya. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya. Yah. Sutradara penulis drama itu mengarahkan Fang Qiu ke sutradara, pertunjukan selesai, tetapi menilai dari materi yang direkam, seharusnya tidak ada cukup bahan untuk episode pertama. Jadi sutradara berpikir bahwa Anda dapat menunjukkan beberapa bakat, yang mungkin membantu menambah waktu dan minat pada pertunjukan serta menghilangkan stereotip pengobatan Tiongkok tradisional. Hah? Fang Qiu kaget. Bukankah ini kompetisi tabib muda Huaxia? Ini kompetisi, kan? Kapan itu menjadi pertunjukan bakat? Pikir Fang Qiu. Ketika mereka berbicara, mereka sudah berjalan ke arah direktur. Aku bisa tampil, tapi bakat apa yang bisa kulakukan? Dia bertanya. Sang sutradara merenung sejenak dan berkata, kamu bisa menyanyikan lagu tema acara kami. Apa? Lagu tema apa? Fang Qiu bertanya dengan heran. Fang Qiu tidak pernah mendengar lagu tema pertunjukan. Bagaimanapun, mereka hanya kontestan, jadi itu benar-benar bukan urusan mereka. Ayo, pengobatan Cina, kata direktur itu. Ini adalah lagu tema acara kami. Jika Anda merekamnya sekarang, Anda akan memiliki lebih sedikit waktu untuk berlatih. Kita bisa merekamnya di sore hari, tetapi jika kita melakukannya di sore hari, kita tidak akan bisa membuat semua orang digambar. Omong-omong, Direktur Li Huawen berjuang lagi. Ayo lakukan sekarang, kata Fang Qiu. Biarkan aku mendengar lagunya. Sutradara penulis drama segera mengeluarkan pemain dan memainkan lagu tema untuk Fang Qiu. Setelah mendengarkan musik, Fang Qiu melepas earphone dan mengangguk. Baik. Ketika itu keluar, Li Huawen dan semua juru kamera di sekitarnya tertegun. Itu dia. Apakah dia hanya perlu mendengarkannya sekali saja? Mungkin dia bahkan tidak selesai. Mereka pikir. Mengapa kamu tidak mendengarkannya sekali lagi dan berlatih sedikit? Direktur Li Huawen berkata. Tidak. Tidak apa-apa. Ayo lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiklah, baiklah. Direktur itu mengangguk.
Dia hanya perlu memberitahu para kontestan tentang masalah ini, dan mereka akan tinggal di sini untuk membantu mereka setelah mengetahui apa yang terjadi. Jika ada yang salah, Fang Qiyu yang akan disalahkan. Jika dia tidak bisa menyelesaikan lagu, mereka bisa mengubah waktu dan merekamnya di sore hari. Skenario kasus terburuk adalah merekam adegan bahwa semua orang ada di gambar di muka, dan kemudian mereka akan melakukan beberapa pengeditan. Direktur kemudian segera mulai berunding dengan tuan rumah. Dalam beberapa menit, pembawa acara berkata di atas panggung, "Mohon tunggu, semuanya. Saya punya pengumuman untuk dibuat." Tuan rumah melihat kontestan yang tersisa di atas panggung, dan juga meminta semua orang yang telah dieliminasi untuk kembali ke kursi mereka dan mengisi semua kursi kosong. Kemudian dia melanjutkan, "Selanjutnya, kita akan merekam lagu tema acara. Setelah diskusi dengan para kru, kami mengundang Fang Qiyu untuk menyanyikan lagu tema pertunjukan. Mari kita sambut Fang Qiyu." Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan tuan rumah, semua kontestan terpana. Tapi ketika Fang Qiyu naik ke panggung, semua orang tidak bisa menahan tepuk tangan. Di baris kelima kursi, Jiang Miaoyu juga tertegun. Fang Qiyu menyanyikan lagu tema. Mengapa saya tidak mendengar itu sebelumnya? Dia pikir. Tepat ketika semua orang terkejut dan bingung, pendahuluan lagu itu terdengar. Fang Qiyu berdiri di tengah panggung. Dengan gambar-gambar layar LED dan lampu-lampu yang bersinar di tempat kejadian, dia mulai bernyanyi. Ranting kasia dalam ramuan epedra, almond dan glisiriza berbeda. Ramuan ranting kasia dapat menyembuhkan Taiyang Feng, peony, glisiriza, ginger, dan jujube adalah sama. Ramuan Xiao Xinglong adalah yang paling efektif, itu menyembuhkan flu biasa. Ramuan Dachengqi dengan Xiao Huang, dikombinasikan dengan Wuzi, menyembuhkan diare. Begitu orang banyak mendengarkan lagu itu, mereka mulai merasa bersemangat. Terutama dengan musik seperti opera Beijing, Fang Qiyu membacakan lirik kata demi kata. Semua orang tercengang, karena mereka tidak menyangka lagu tema ini begitu keren. Dimulai dengan rap. Ketika Fang Qiyu mulai bernyanyi, semua orang hanya bisa bertepuk tangan. Berapa kompendium materia medica? Apa yang bisa kita ketahui tentang pengobatan klasik Kaisar Kuning? Apa 4 kriteria diagnostik dan 8 standar? Mendengar liriknya, semua 340 kontestan, termasuk yang telah tersingkir, tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar nada ceria. Berapa banyak cara kerja pengobatan Cina? Berapa banyak yang Anda ketahui tentang ayat-ayat resep? Bagaimana dengan 4 aroma dan 5 rasa? Raja dan menterinya membutuhkan kebijaksanaan. Mendengar lirik yang memiliki hubungan hebat dengan pengobatan Tiongkok tradisional ini, semua orang terkejut dan mulai memikirkan pengalaman dan kenangan indah ketika mereka mulai berlatih kedokteran. Mereka semua terperangkap dalam lagu itu. Di atas panggung, Fang Qiyu tersenyum dan terus bernyanyi. Biarkan saja. Mengejar semua yang kamu inginkan. Jujur dengan siapa dirimu. Mulailah perjalananmu. Paduan suara begitu menarik sehingga hanya dinyanyikan oleh Fang Qiyu sekali, tetapi semua kontestan yang tenggelam dalam suasana lagu mulai bernyanyi bersama. Lagu ini sempurna. Di awal lagu, ia berbicara tentang pengobatan Tiongkok, yang dapat mengingatkan orang-orang akan kenangan indah dari berlatih pengobatan. Dan paduan suara membuat orang menjadi lebih bertekad untuk mempelajari pengobatan Tiongkok dan menyukainya.